majelis di sana. Artinya seimbangkan antara duniawi dan akhirat. Karena umur saya pun udah banyak, jadi saya harus pergi juga ke sana. Yang muslim kan gitu juga kan? Iyalah, betul lah, yang muslim pun gitu juga. Nah, nanti kutanya ya kan, si Sarip di mana sekarang? Di Seroja. Apa kerjanya? Nah, jadi dia sekarang di masjid. Jadi apa? Najir. Nah, jadi najir masjid dia sekarang. Ya begitulah. Makin tua kan orang makin ingat matinya. Iya. Ya saya juga gitu. Tapi Bapak masih muda lah Pak. Makanya berbuat baik. Iya. Gak ada yang lain Pak. Benar Pak. Jadi saya pun jadi IPK ini udah tua kan. Nggak kenal tua si Beni ini katanya. Jiwa muda. Nggak malu dia megang itu, enggak Pak. Karena saya ketika saya pegang itu, saya mau ada manfaat. Benar. Ya. Kalau uang nggak ada seperak pun, ya kayak dulu ini ada pabrik kecapnya. IPK ikut pasti kaya dulu. IPK ya panjangannya dulu Pak ya. IPK ikut pasti kaya dulu. Pasti Karena kaya. ada pabrik kecap. Sekarang ada pabrik kecap Pak. Begitu aku jumpa ke anggota, untung nggak ada anggota aku di sini. Biasanya dia maju itu. Begitu pulang, ketua. Terus koyak limpul. Limpul. Ketua. Koyak cepek. Ketua PAC nih, ketua ranting cepek. Ya. Jadi, Aduh. tapi saya nikmati, saya senang. Ya. Dah. Dan sekarang ini DPRD provinsi Pak Beni apa aja yang Bapak kerjakan di sana? Banyak Pak Ibu. Ada yang kampungnya di Toba, angkat. Siapa ada yang kampungnya kita? di Asahan, Kampung Toba, di Asahan, asalnya? Nggak ada, semua nggak punya kampung di Medan semua. Orang Medan semuanya Pak. Oh, alhamdulillah. Kalau semua di Medan, alhamdulillah ya rabbil alamin. Sering tidur di langgar dulu Bu. Pasti kali Bapak. Pasti saya, pasti. Untung nggak login Bu. Kalau nggak dapat Ibu Duma, pasti login Bu. Pasti saya Bu. Udahlah. Tidur di langgar ya kan? Ya saya gimana lah ya. Iya, saya ikut Sahur sendiri. saya. Iya. Puasa. Puasa. Buka puasa. Buka. Tapi waktu anak-anak dulu lain lah pula. Iya. Ada namanya si Bambang sini, ada Bambang. Pas depan rumah saya. Nggak datang dia. Jualan dia Pak. Kalau bulan puasa, Bambang itu kan dibilang ayahnya, puasa kau ya, puasa, siap, puasa. Nah, naik sepeda kan. Capek. Menuju Mardi Lestari. Oh, jauhnya. Nah, begitu naik sepeda, bang katanya. Aus. Ada uang katanya. Ada lah. Udah. Haus sekali. Es gitu. Es. Udah minum es dihapus lah ini. Sampai keringnya kan. Puasa. Nah, begitu beduk buka ikut juga. Buka. Itu kerjaan kami. Mana wudhu nih? Belum juga. Bentar lagi. Aku pula ngambil panggung ini. Iya Bapak anggota dewan kami juga Ya. Pak. Saya saat ini di Komisi D Delta. Urusan apa itu? Infrastruktur. Makanya saya tanya tadi, ada yang di Toba, ada yang di Asahan. Saat ini jalan Sumatera Utara sudah bisa dibilang bagus. Ya, kita doakan juga tahun 2025 ini di bawah Bobi Nasution, jalan Sumatera Utara makin bagus. Sungai juga, ya, tahun 2025 ini Sungai Berdrah sudah mulai dibesarkan. Sayangnya Sungai Skambing kita nggak masuk. Sungai Deli yang ini, sayangnya Sungai Skambing. Tapi Sungai Skambing beberapa titik sudah didalamkan. Makanya saya itu mau membangun yang di Jalan Gang Pertahanan rumah saya itu. 12 tahun kita tinggal kan, karena banjir kan. Sekarang udah kita mulai bangun karena sudah tidak banjir lagi. Ya, tidak banjir lagi. Saya 2019-2024 dipercaya oleh partai menjadi ketua Komisi D. Ya,
Sehingga saya dorong kasih, itu. Kak Herlina. Beberapa titik Terima yang kasih. Suez Kambing sudah mulai di perdalam. Tapi Bapak Ibu, begini dia. Memperbaiki sungai ini perlu uang yang begitu banyak. Kami tanya Kementerian PUPR, khusus yang membidangi sungai. Di memperbaiki sungai di Kota Medan hanya butuh uang 250 miliar. Kalau untuk negara kan sedikit itu, 250 miliar. Tapi untuk menyelesaikan Iya, Kak Herlina. ekses dari untuk memperbaiki sungai ini butuh uang 1,5 triliun. Wow, banyak sekali. Untuk apa, Pak? Itu ada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang sudah sekian lama. Sehingga itu perlu Bebaskan. diganti rugi enggak? Mana ada surat tanahnya itu, Bu? Iya, sebenarnya. Ya. Yang di bantaran sungai itu nggak ada surat tanahnya, Bu. Di surat tanahnya ya surat daun pisang lah, mana itu. Ini tanahku katanya, enggak. Iya, Milik negara itu. Tapi negara nggak boleh abai dengan itu. benar. Karena itu warga negara, dia harus siapkan tempatnya. Di mana tempatnya? Buatkan rumah susun. Membuat rumah susun nggak segampang itu. Dulu orang itu tinggal di bantaran sungai, kerjanya apa? Cuci, gosok, Ya, di gosok. tempat orang situ. Begitu dia dipindahkan ke rumah susun di Medan Utara, kerjanya apa lagi? Itu Nggak harus ada dipikir lagi. oleh pemerintah. Iya, ya. Sehingga butuh uang 1,5 triliun. Ini ya dia, Bapak Ibu. Artinya tidak bisa serta-merta bim salah bim. Semua harus kan secara Matang. komprehensif, secara utuh. Nah, aku nggak tahu lagi apa yang mau sampaikan. Nah, Bapak Ibu mau tanya? Coba. Ada? Ada yang mau bertanya? Ayo. Ada, Mumpung ada. anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara hadir di sini. Jalan yang pertama, nanti sampaikan sama Bu Duma. Karena itu jalan milik Kota Medan. Kota Medan punya. Ah, Oh, ada ya. ininya, Pak ya? Jalan milik Kota Medan. Jadi nanti orang PU ada ya ikut ya? Ada Pak. Ada ya? Iya. Ada ya, dihadiri ya. Nanti orang PU atau Bina Marga Kota Medan hadir kok. Ya. Kemudian apa lagi? Apa Ada Pro? yang PDAM, ada PDAM? Iya, yang rumahnya Ada belum masalah- masuk. Masalah PDAM ada? Iya, yang Ada. berhubungan dengan Ada air ya Pak masalah. ya, air Iya. PDM Tirta Nadi. Nggak ada. Kalau nggak ada. Kalau soal nunggak jangan ya sama Bapak. Kalau nunggak jangan. Ah iya iya. Apa? Sini. Apa Bu? Apa Bu? Oh. Nama saya Masita, tinggal di Karya Bakti. Waktu sebelum pemilihan ada dari PDAM masuk air gratis. Sampai sekarang nggak ada beritanya. Gimana itu Pak? Baik. Ya, itu program dari Kementerian PUPR. PUPR, iya. Ya. Dan program itu diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas air bersih. Iya. Dan dimintalah oleh yang mengerjakan PDAM Tirta Nadi. Iya. Ya. Dan saya juga banyak juga menyampaikan kepada masyarakat. Saya ditanyai sekarang, Pak Beni, kok nggak masuk-masuk? Iya. Dan kemarin di pertemuan siapa itu ya? Saya langsung telepon dirutnya, di PDAM, bahwasanya dia berjanji, Bu. Ya, berjanji dalam waktu dekat mereka meminta ini untuk direalisasikan. Iya. Ya, karena memang begini Bu, sekarang kita kasih kesempatan sama pemerintah yang baru untuk memperbaiki sistemnya. Kinerjanya ya. Banyak uang dari kementerian dan lembaga negara itu ditarik dulu Bu, ditahan dulu oleh Pak Prabowo, tidak dibelanjakan atau tidak diputar untuk proyek dulu ya. Dan dia fokus untuk membenahi tambang-tambang kita, karena dari tambang lah
beliau berpikir akan banyak mengisi kas negara Iya. dari hasil tambang. Kalau hasil tambang ini bisa dikelola oleh negara, ya Indonesia ini nanti bisa maju. Amin. Hitungannya seperti itu. Kemudian kalau ibu dengar juga saat ini gencar-gencarnya, khususnya kami dari Gerindra memberikan push kepada APH, ya, untuk menarik seluruh areal perkebunan sawit yang dikuasai oleh swasta, penguasaannya ilegal. Mana itu Pak yang ilegal itu? Kawasan hutan yang diambil oleh swasta atau investor asing dijadikan lahan sawit, itu diambil oleh negara. Karena 1 rupiah pun dari kemarin-kemarin yang dulu-dulu tidak ada masuk ke kas negara itu. Wow. Bapak tahu register 40? Tahu? Dulu itu lagi ribut-ributnya di Paluta sana itu. Ya. Itu dikuasai oleh amang buruh kita lah itu. Siapa itu? DL Storus. Oh. Nah, itu total register 40 itu bukan hanya 40 begitu, enggak. Yang dikuasai DL seperti sebatas berapa, tapi luasan itu semuanya ada ratusan ribu hektar. Wow. Bukan hanya DL Sitorus aja di dalam, banyak orang di dalam itu, pemilik-pemiliknya, raja-raja kecil di situ. Dan kita diperintahkan untuk ambil alih itu. Dan mudah-mudahan Pak, ya, dalam waktu dekat kita akan dengar sesuatu yang luar biasa. Iya. Itu akan diambil oleh negara, akan diserahkan sama pengusaha, dan pengusaha itu wajib mengurus izin-izinnya secara resmi, dan uangnya masuk ke kas Negara. Berapa banyak itu Pak sawit sekarang? Bapak tahu? Ada yang bilang, karena saya punya juga sawit memang 2.400 Bu ya, 1 kilo ya. Saya punya juga memang pohon sawit, tapi adalah 88 batang untuk Kira 8 batas hektar. tanah di kampung. Nah, Bapak bayangkan berapa tadi Bu? 2.500 sekilo. Bilang begini, ketua katanya apa? Begini ketua beli aja lah lahan sawit, kita bikin sawit per hektar ketua, kasih sama saya yang mengelola katanya. Udah? Kalau nanti udah jadi ketua, Halo Pak. ku kasih sama ketua 2 juta tiap bulan katanya. Hebat juga ya pikir saya. 2 juta? Iya. Bayangkan Pak, kalau dia punya 100.000 hektar, berapa itu uangnya? Kali kan ada 2 juta itu. Meledak kalkulator. Enggak sampai kalkulator itu. Apanya? Nolnya. Nolnya. Itulah Bapak Ibu. Negara ini kaya sekali. Benar. Hanya banyak rampok lah. Ada rampok besar, ada rampok kecil. Nah, ya Bapak Ibu, kalau ada yang lihat aneh-aneh, sampaikan. Ini baru aja dapat kabar saya waktu mau ke sini. Dapat WA ketua di Deli Serdang ada tepi pantai sekarang sudah dipagar. Ibu tahu yang dipagarnya Bu? 43 hektar Bu. Ibu tahu itu kenapa dibikin-bikinnya panjang-panjangnya lagi ribut-ribut di Jakarta sana, aguan-aguan itu, ya, dipanjang-panjang pakai apa itu, apa namanya, bambu. Untuk apa itu? Ibu tahu? Supaya itu jadi daratan. Kayak mana jadi daratan? Pantai. Begitu pasang air itu kan? Iya. Kan masuk itu pasir itu Bu. Iya ya. Oh. Dia kemudian balik lagi dia. Tinggal Tapi pasirnya tinggal kena jepit oleh bambu. Lama-lama dia tinggi Bu. Iya ya. Nah,
Berapa luas itu Bu nanti? Jadi kalau zaman dulu waktu siapa? Ahok diributi orang masalah reklamasi, Iya. ya kan? Tipik ya Pak. Ini sebetulnya reklamasi ini. Secara tidak langsung. Tapi kalau terang-terangan kayak Ahok kan disikat orang, Iya. dikejar orang. Kalau ini cantik mainnya. Saya pun baru sadar, Pakai bambu aja ya Pak ya. bodoh juga lah saya ya. Kenapa? Kenapa lah dulu zaman-zaman Atu Adam itu nggak kubikin gini. Rupanya enaknya mendapatkan tanah ini. Pasir itu ya. Nah, tapi kan nggak bisa lagi sekarang. Iya benar. Nah, jadi kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, Ibu sampaikan dengan kami, Bu. Ya. Tapi begini dia, harus kawan lah kita, friend lah. Iyalah betul lah. Kalau nggak payahlah. Ada Marsirupan tadi sini. Nah, ini ku kasih tahu Marsirupan ya. Iya, sedap nih. Ya, bapak saya pendiri STM Marsirupan. Ingat Bu? Bapak saya pernah bendahara Marsirupan. Bapak saya pernah ketua Marsirupan. Ingat ya Bu? Nah, ini anaknya Bu. Iya. Wah. Nah, setiap Natal anak yang ini keriting kurus ini senantiasa dipanggil oleh ketua-ketuanya dulu Manalu. Ada Manalu? Yang di ya, yang istrinya guru. Bukan Pak Jokowi. Guru saya, Guru Nababan. Iya. Udah? Ya. Untuk kami Pak Jojorhon. Iya. Liturgi di rumahnya dia. Iya. Nah, sekarang ini saya udah besar. Majulah saya 2019-2024 mau menjadi anggota DPRD. Oke. Yang pertama kali ya Pak? Ada yang mengundang saya dari pengurus Marsirupan. Sampai saya datang di sana, Iya. nggak dikasih saya masuk, Bu. Bah, hebat kali itu. Kenapa? Apa Ada calon anggota dewan yang kalian bawa, katanya. Ya. Artinya, Bu, kalau memang ada, nggak apa-apa, suruh aja dia datang juga. Kan masyarakat itu yang milih, ya kan? Pengurus bilang pun pilih si Beni, kalau dia nggak mau milih si Beni, tahu pengurus dia pilih dia enggak kan? Tapi kan nggak jadi sakit hati aku. Itu ketuanya zamannya siapa tuh Pak? Biar kita tandai. Mungkin itu si apa itu? Curhat lagi, curhat, si Rongit lah namanya itu, ya kan? Si Rongit lah namanya, nggak tahu lah saya itu, ya kan? Ya, jadi begini dia. Besok lusa kalau Bapak Ibu datang anggota dewan, Iya. caleg, ya kan? Kalau Bapak Ibu nggak kenal dia, nggak usah dipilih. Iya iyalah. Ini ya, Ibu udah datang semua panitia Ibu belum? Nah, biar sedikit ya Bu. Iya. Jadi gini dia Bu. Ini nggak terjadi di Indonesia nih, nggak terjadi. Di Indianya nih, di Kalkuta. Kalkuta pemilihannya sama kayak kita ini. Milih juga sendiri namanya. Nah, nggak dikenal, nggak pernah caleg yang di Kalkuta itu datang ke masyarakat. Tapi waktu pemilihan dibuka kotak suara, banyak kali nama dia. Udah dicucuk pula. Dicucuk. Oh itulah. Kenapa dah masyarakat bisa nyucuk dia, kan nggak kenal. Ada TS-nya datang, pakai kartu, pakai amplop. Iya. Jangan lupa ya. Iya. Ini ya. Ingat. Itu di Kalkuta, nggak di sini, nggak ada itu di sini tuh. Ada. Ada. Ada juga. Ada. Oh. Maksud saya Bapak Ibu, jangan lagi terjadi itu. Iya. Ke depan Rugi Bapak Ibu karena uang 50.000, 100.000. 5 tahun Bapak Ibu. Ya. Karena kalau Bapak Ibu kenal dengan anggota dewan itu, banyak yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Contoh nih, tiap hari ada saja yang datang ke rumah saya. Benar. Tapi kayak sekarang saya nggak mau lagi. Pak Beni pinjam lawa, nggak mau saya. Janganlah, masa Nggak pinjam mau saya. Pak. Kenapa? Dosa buat dia dan dosa buat saya. Iya, payah ditagih.
Karena begitu sudah kita kasih utang, nggak akan mungkin dia mau balikan lagi. Betul, Ah, Pak. orang kaya dia, katanya. Nah, jadi kalaupun datang, kalau saya lihat dia memang susah sekali, udah saya bantu aja. Tidak harap kembali. Iya, tidak ada kembali. Karena kalau seperti itu, tapi jangan tiba-tiba terus Bapak Ibu rame-rame kumah. Oh, Iya. aduh sakit nih kaki. Nah, kalau itu lari laku. Yang betul-betul lah pula. Yang betul-betul memang ya. Kalau ada masalah permasalahan Bapak di pemerintahan, Bapak Ibu bisa datangi kita. Pasti kita akan berdiri paling depan. Iya. Ya. Namun begitupun ada yang nggak bisa kami kerjakan pun, saking dekatnya kita. Ini saya kasih contoh ya, Pak, ditelepon saya, Pak, ya, saya ditahan nih Pak, di mana? Di Simpang Beu. Simpang Beu tahu? Tahu. Simpang Jalan Beu. Ditangkap polisi lalu lintas, tolong dulu Bapak bilang sama Bapak. Anggota Bapak aku kata. Nah, tapi itu pun karena dia menganggap bahwasannya kenal dan ini sudah besar kali orang Beni Siotang ini, ya kita layani juga. Bang, tolong Bang ya, nanti Abang kirim aja rekening Abang. Iya. Nah, ya. Hal-hal seperti itu sering saya alami. Dan yang saya ceritakan ini ya pengalaman saya, bukan di bohong-bohong, enggak. Ya itu ya Bapak Ibu, karena yang punya hajat sudah datang. Udah kasih kode lagi Pak. Udah kasih kode, ya. Bapak dari mana Pak? STBK. SD. Oh, ini ini yang Pak, kita paling tunggu. banyak tadi ditanyai Pak. Soal jalan. Saya berlobang katanya. Oke, ya silakan duduk Mas. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Beni Haryanto Siotang yang merupakan anggota Dewan 2 periode dari Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bapak itu sudah berbagi cerita buat kita. Jadi semuanya sudah kenal Pak Beni hari ini? Siapa yang belum kenal? Semua sudah kenal, angkat tangan. Udah kenal, baru kenal. Iya udah kenal dong. Jadi kalau di jalan jumpa, say hello sama Pak Beni. Tapi kalau di stop polisi janganlah telepon, kecil kali. Bapak itu ngurus yang gitu-gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini di depan kita sudah hadir Ibu Dame Dumasari Hutagalung, mantan pacar Pak Beni. Tepuk tangan dulu. Iya. Makin cantik, makin langsing karena makin giat di 3 periode. Jalan sana, jalan sini, 4 kecamatan beliau pegang. Hari ini beliau mengadakan reses, pelaksanaan kegiatan reses kedua, masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025, DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan 1, Dapil 1, Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia, Medan Petisa. Bersama Dame Dumasari Hutagalung di hari ini di Jalan Alakundo, Kelurahan Seskambing, di Kecamatan Medan Petisa. Sebelum kita mulai Ibu Duma, boleh kita buka dengan doa dulu. Ada Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Amsari, ya yang dikenal dengan Haji Jule, ya. Kami minta, ya ini Bang Farhan titip pesan tadi. Kami persilakan untuk Bapak Ustadz Amsari untuk bawa doa sebelum kita mulai acara reses ini. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengandung berkah dari pertemuan kita ini, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mana kegiatan ini agar diberkahi, kita yang hadir diberi kesehatan, keselamatan hingga pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan di sini saya memandu doa dengan ajaran agama Islam. Mohon Bapak Ibu yang beragama lain berdoa menurut agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibah syair. Engkaulah zat yang maha menguasai, maha perkasa ya Allah. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi niat kami berkumpul hari ini Allah. Berikanlah ya Allah kemudahan pada kami untuk mengikuti kegiatan ini ya Allah. Berkahilah ya Allah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar hingga akhirnya nanti.
Allahumma ya Allah, ya Rahman, berikan ya Allah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami seperti Ibu Duma Dami Sari Hutagalung dan Bapak Beni Haryanto Syotang. Semoga mereka dapat mengemban amanah yang kami berikan. Amin. Sehingga amanah itu dapat dijalankan dengan baik dan lancar ya Allah. Hingga masa periodenya nanti. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, permudah segala kegiatan mereka ya Allah. Permudah segala jalan yang mereka tempuh ya Allah, untuk kemaslahatan kami masyarakat Kota Medan. Allahumma ya Allah, tiada daya upaya kami, hanya meminta dan memohon kepadamu. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Kita terima kasih untuk Haji Jule Partai Gerindra, Bapak Ustadz Amsari. Iya. Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan dulu sapaan manis dari Ibu Dewan kita, Ibu Dami Duma Sari Hutagalung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Dami Duma Sari Hutagalung. Selamat sore, ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat sore, Ibu. Apa saya masih memperkenalkan diri saya lagi? Iya, Bu. Oke. Harus, Ibu sayang. Ada nggak yang masih belum kenal Ibu Dame Dumaskari? Yang baru pertama kali dikenal? Ayo, baru pertama kali hadir di sini, angkat tangan, jangan malu-malu. Kita sangat senang ini, Iya. karena semakin banyak nanti yang mengenal Ibu Duma. Ya. Iya, benar Ibu sayang. Tadi. Iya. Nah, Ibu suka dekat gini sama kita. Ada anggota dewan yang kayak gini? Ibu Duma dong, cuma Ibu Duma. Iya. Silakan Ibu Izinkan saya. memperkenalkan diri saya sebelum kita cerita tentang reses. Apa Iya. itu sih reses? Ya, berarti baru pertama ini. Ada yang baru pertama ini melakukan kegiatan seperti ini, anggota dewannya turun? Ada yang baru pertama ini mengikuti? Ada? Ada. Semua sudah pernah? Oh, ya udah. Berarti dari yang lain, Bu ya? Ya, dari yang lain. Datang lagi orang ke sini, Bu, karena cinta Ibu itu. Iya. Iya. Dicobanya sana, cobanya sini itu Bu, itu ya. Nama saya Dami Dumasari Hutagalung. Benar. Ya, saya anggota DPRD Kota Medan dari Partai Gerindra. Iya. Karena kebaikan dari ibu-ibu, bapak-bapak yang memilih saya kembali dipercaya untuk duduk kembali di periode ketiga. Tepuk tangan dong, 3 periode loh. Terpuji. 2024-29 ya? Iya. Ya. Ini jadi saya duduk di Komisi 4. Komisi 4. Ya, itu Komisi 4 infrastruktur ya, bidang infrastruktur khususnya. Saya bertempat tinggal di Griariatur Blok D nomor 36. Nah, dibilang alamatnya. Oh, datanglah nanti Saya banyak. mempunyai putra-putri itu 3 orang, Iya. 1 laki-laki, 2 perempuan. Iya. Ini sudah nenek, ini sudah oma. Iya, oma. Ya, ini sudah oma, mempunyai cucu 3. Mudah-mudahan Tuhan kasih kelancaran. Cucunya nanti sebentar lagi bakalan 4. Amin, amin, amin. Ya. Laki-laki. Kita sebenarnya tidak asing untuk daerah sini. Karena apa? Karena suami saya dulu bertempat tinggal di Jalan Titi Papan, Iya. Jam Pertahanan. Udah nostalgia tadi Bapak, Bu. Nostalgia tadi kan? Iya, benar, Bu. Berarti sudah jauh lah mengenal Iya, dari Bapak Pak Beni dengan Ibu Duma ya. Iya. Pada sore ini kita akan melakukan kegiatan reses kedua, masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025 ya. Reses itu adalah apa? Kami sebagai wakil dari Bapak Ibu Iya. datang untuk menjemput aspirasi dari Benar, Bapak-bapak iya. dan Ibu-ibu. Kenapa? Kalau kami tidak datang, tidak langsung ketemu ibu-ibu dan bapak-bapak, kami tidak akan tahu apa sih masalah
yang ada khususnya di daerah Petisa ini. Iya. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan. Benar. Ya, di sini hadir ada tadi dari dari Dinas PU ya, Iya, kalau dulu Dinas dari Discapil, Iya. begitu juga Ketua PAC Gerindra Petisa, Iya, ini dia. Pak Rizaldi. Pak Rizal dia. Begitu juga ada dari Kasih Transit Kelurahan Kecamatan Medan Petisa. Petisa. Nah, nampakin tulisannya ya. Iya. Ini dari ini ya. PU. Nah, apalagi gini ya Pak ya. Ini dekat dengan sungai. Benar. Apakah permasalahan banjir yang ada khususnya di daerah Kecamatan Petisa ini sudah ada titik terang nggak? Belum. Ya, nanti kita akan tanyakan karena kita tahu permasalahan yang ada sungai di sini ini sudah lama, ya Pak, Bu. Waktu saya di periode pertama itu waktu itu zaman Pak Eldin. Waktu banjir sampai segini saya turun langsung ke daerah Kecamatan Petisa ini. Iya. Mertua saya juga pindah dari sini kenapa? Banjir. Kalau banjir dia sampai naik ke meja, tidurnya di meja. Jadi kita sebagai anak gak mungkin kan membiarkan orang tua seperti itu kan. Apalagi mertua saya itu sudah berusia 84 tahun. Jadi langsung ya, nanti langsung kita tanya apa sih permasalahan yang ada di lingkungan bapak-bapak ibu-ibu. Iya, iya. Ini betul-betul kesempatan yang baik. Kita bisa dapat, kita bisa di sini kita ambil juga untuk reses kita. Iya. Di sini juga hadir dari Discapil. Saya juga di sini mau mempertanyakan sama pihak Discapil. Karena masyarakat banyak komplain sama saya. Kok sekarang KTP nggak ada Pak? Blankonya. Saya mengatakan belangko kosong. Itu Iya. betul. Ada tapi terbatas. Ya memang kalau dia sudah, walaupun dia katanya dulu sempat ya ada masa waktu. Tapi kalau itu pun mati masa waktunya, itu tetap masih berlaku ya Pak ya. Jadi untuk apa sebenarnya belangko itu lagi? Kalau memang itu sudah bisa digunakan, ngapain sebenarnya masyarakat ini perlu mengganti KTP-nya lagi? Apalagi dengan keadaan sekarang KTP cukup terbatas ya Pak ya. Nah itu langsung aja nanti ditanya sama bapak-bapak yang hadir di sini. Gimana ibu-ibu? Setuju, Bu. Supaya kita menghemat waktu. Iya, Ibu ya, sayang. ikan cepat, Ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ya kan? Oke, terima kasih. Ubur-ubur ikan lele. Pak Le, Udah kalian dengar Ibu Duma ngomong, Le? Udah. Main tembak langsung dia kan, Le? Iya, langsung ditembaknya Discapil kan? Mana, betul nggak belangkonya kosong? Untuk dibilang Ibu, nanti saya sidak baru kalian tahu. Iya. Ya, tapi ini Ibu Duma ini nggak gitu orangnya. Dia baik banget hatinya. Ya. Jadi sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Duma yang sudah membuka acara resesnya, dan langsung kita dengarkan dulu dari kayaknya yang lebih parah lah dulu ya, belangko kosong ini aja dulu kita dengarkan ya, karena belangko kosong sangat dibutuhkan. Apalagi anak kita ada yang masuk usia 17 tahun perlu ngurus, kuat perlu ngurus. Silakan Bapakku, sampaikan Bapak. Aku panas ya Bang. Selamat siang Bapak Ibu yang Kelurahan Seskambing D. Iya, perkenalkan diri Pak. Nama saya Dodo, operator Disdukcapil di Kelurahan Seskambing D, Kecamatan Medan Petisa. Semua bilang halo Pak Dodo. Kami tandai wajahmu ya Pak. Untuk belangko bukan kosong Bu, untuk belangko terbatas. Dan pengurusannya tidak bisa di kelurahan, di kecamatan, di dinas catatan sipil tidak bisa. Pengurusannya di MPP di Ramayana Pringgan Bu. Oh, kita sudah ada ya Pak tempat, kasih tahu lah Pak. Ada yang nggak main-main ke Pringgan nggak tahu dia. Kita sekarang sudah punya MPP Bu, Mall Pelayanan Publik. Iya, mall pelayanan terpadu, keren banget tempatnya kayak di Jakarta itu kayak di luar negeri. Ibu-ibu tahu nggak tempatnya dulu Ramayana? Pernah belanja ya?
ketahuan suka cari diskon. Nah, di situ tempatnya sudah ada mall Pelayanan publik, Bu. pelayan publik. Terus mereka kalau ke sana gimana Pak? Ceritakan lah Pak. Bapak kan orang. Kalau ke sana kalau bisa apa, Bu? Ada nomor antrian via online. Iya. Itu yang online kan dari Apanya? Gimana? Oh, tunggu tuh. Apa? Kurang kuat apanya? Suaranya? Pak, kuatkan suaramu, Pak. Ah, udah. Iya, aku. Oke, tunggu. Pak, katanya suruh ganti mic aku. Coba dulu Bapak tes mic aku. Ini kayaknya kalian bikin mic-nya MC kuat. Mic Bapak ini nggak kuat. Kalian coba. Bapak. Kalau nggak kuat juga Bapak ini nggak tahu lagu. Coba, Pak, kuat suara Bapak, Pak. Nggak dengar dari belakang katanya. Jadi untuk antriannya Kuat. Pak, kayaknya Bapak di sini aja dulu. Di sini. Enggak, sini aja Bapak, biar dekat sama masyarakat. Jangan takut Pak, enggak di demon Bapak nanti sini Pak. Oke, silakan Pak. Sampaikanlah Pak. Udah jinak pula. Iya Pak, gimana untuk Pak? nomor antriannya bukan Dinas Catatan Sipil yang mengeluarkan, tapi satu pintu, Bu. Jadi online itu diambil dari mana dulu? Dari Online, Bu. dari HP masing-masing? Iya, Bu. Nanti ada linknya, Bu, dikasih, Bu. Kita ngambil linknya dari mana? Ada nanti di share, Bu. Setiap kecamatan, kelurahan di share, Bu. Kalian sudah dapat deh Bapak Ibu? Nah, itu orangnya belum dapat. Kayak mana Bapak ini? Gak ada yang nanya, Bu. Oh, bagaimana cara dapatnya Pak? Boleh saya share, catat aja nomor saya, Bu. Oke, ayo dengar ya, nomor Bapak ini saya aja bilang Pak. Nomor Bapak ini 0812 Iya. 64 Hah? 6488 berapa nih Pak? 7424. Oh, sekali lagi Bapak bilang aja. Nomor saya 08. Catat cepat Ibu. Mana nggak ada yang pegang HP? Nengok TikTok aja kalian. Oke, sekali lagi bilang. Pak. 08 0812 6488 7424. Ya, simpan Pak Dodo Dix Duk Capil ya Pak, Duk Capil ya, simpan. Terus nanti bilang jangan bilang PPP enggak Pak, minta link gitu ya. Oke, selanjut Pak. Jadi KTP ini terbatas, Bu. Satu hari mengeluarkan 150 sampai 200 keping aja, Bu. Blanko, oh KTP-nya. Belangkonya. Bu. Blankonya. Iya. Jadi pendaftarannya via online, Bu ya. Iya. Dengar ya Ibu, WA Bapak ini nanti, Bapak ini akan bagi link untuk mendaftar nomor antrian online. Iya, Bu. Nah, setelah dapat nomor antrian online diisi? Diisi daftar antri, nanti kalau penggantian KTP langsung ke Ramayana Prima. Ah, gitu. Udah jelas Ibu-ibu sayang? Langkahkan kaki walaupun Ramayana udah tutup, janganlah malas ke Ramayana itu ya. Tempatnya itu karena urus KTP dan urus banyak macam ya Pak ya. Di Ramayana banyak, Bu. Ada Pajak. Dinas Tenaga Kerja, BPJS, Iya. polisi, surat kehilangan polisi. Iya, semua. jalan-jalanlah ke sana biar kita tahu ya Pak ya. Saya juga belum ke sana, nanti saya ke sana ya Pak. Bapak jumpa sama Pak Dodo ya. Enggak, saya di operator sini, Bu. Saya di kelurahan, Bu. Oh, Bapak di Saya kelurahan. mewakili di Dukcapil, ditempatkan di kelurahan Seskambing D, Bu. Oke. Berarti untuk belangko ibu-ibu sayang, perlu ibu-ibu WA-nya Pak Dodo tadi biar dibagikan Bapak ini linknya untuk mendaftar nomor antrian online. Setelah dapat nanti baru bisa rujukannya ke mall layanan terpadu. Iya gitu. Dan itu apalagi Pak, bilang Pak, jangan merajuk Bapak. Udah itu, Bu. Untuk KTP-nya cuma 150 sampai 200 keping aja, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu, jangan malas bertanya. Ada pertanyaan Ibu. dengan Ayo. Dicapil. Iya, silakan Ibu Masalah sayang. pengurusan apa yang kadang-kadang sulit buat Iya, masyarakat? terkendala. Iya, Ibu sayang. Apa? Ayo, sekarang kita sini curhat-curhatan, buka-bukaan. Mumpung ada Ibu Dame. Apa? Oh, ada. Ini ada Pak Manalu, Pak Irwan. Iya. Oke. Boleh langsung dijalankan dulu ke sana atau oh, Bang Irwan dulu, Bang Irwan. Jangan berantem kalian, jangan berantem. Bang Irwan dulu. Iya, ini udah agak-agak apa nih? Iya, silakan. Terima kasih, saya Irwan Iya. di lingkungan sini. Pak, saya mau nanya sama Pak Dodo nih. Betul Bapak bilang tadi, sekarang Keduk Capil Medan itu tidak lagi bisa mengurus KTP dan membuat KTP baru atau mencetak. Memang ke mall pelayanan publik. Di situ dikasih kuota cuma 200 apa ya. Namun banyak masyarakat kecewa. Kenapa? Sebulan ke depan itu sudah full, Pak. Sudah full dia. Nah, full antriannya.
Ya, jadi sementara kan di situ Mall Pelayanan Publik itu dibuat KTP sore sudah siap, kan gitu. Seharusnya. Seharusnya. Iya. Nah sekarang banyak yang ngeluh, kenapa jam 9 pagi aja udah bertumpuk di situ Pak. Jadi yang saya tanya itu bagaimana masyarakat ke situ kan tujuannya kan biar cepat siap Pak. Iya. Nah kalau sama juga 4-5 hari sama aja bagi penduduk capil, sementara kadisnya membuang semua ke MPP. Nah karena dia membuang semua ke MPP itu jadi bertumpuk lah di sana Pak. Karena kuota cuma 200. Sekarang kalau untuk pengurusan yang baru memang ke situ diarahkan, kecuali perbaikan pergantian itu memang nggak ke situ, masih tetap ke Dukcapil. Pengalaman pribadi Pak mana lu ini? Iya. Semua ke MPP sekarang. Nah, semua ke oke lah Pak. Tapi karena saking semua kota Medan ke MPP itu Pak, dengan 200 kuota aja per hari itu Pak. Itu kabarnya kemarin kami tanya udah full itu Pak, antrian itu Pak. Itu untuk sampai sebulan itu udah full. Ya, seminggu kalau nggak salah sebulan. Pokoknya udah full. Jadi kita mau apa itu ya nunggulah seminggu dulu gitu. Nah, itu Pak tolong apa dia karena masyarakat jangan kecewa juga ke MPP. 200 kuotanya per 1 hari. 200 yang dikerjakan per hari. Sementara yang mendaftar itu kan sudah banyak karena dari Dukcapil kan tidak diterima lagi ke MPP disuruh. Kota Medan ya rame. Kasih mic sama Ibu Duma dulu. Gimana Ibu? Jadi di mana kota itu yang sudah itunya Full itu. Full itu. 200 itu kan untuk satu hari. Ya. Yang kemarin itu masih ada 200-nya belum selesai juga Bu. Kemarin dulu masih ada 200 juga nggak selesai. Jadi kayaknya first in first out ini Bu. Iya, sampai masuk duluan. Ini berarti keluar duluan. Kita gini, 200 kan. Contoh ya, hari ini 200 ya Pak, Bapak kasih kuota. Iya. Harusnya kalau seperti itu 200 itu kan diselesaikan dalam dulu. waktu. Iya. Ya, kenapa ada lagi bertumpuk? Satu hari keluar 200 Pak. Bukan, paham kita kan. Hari ini kuota untuk masyarakat itu 200. Iya. Nomor yang dikasih adalah sampai nomor 200. Iya. Nomor antrian. Seharusnya hari itu pasti harus diselesaikan yang 200. Iya. Ya kan? Jangan ada kata lagi antri lagi untuk ke depan lagi kuota lagi gimana itu udah nggak masuk diiniin. Bolak-balik ke sana. Benar. Iya. Karena apa? MPP dibuat untuk memperingan masyarakat. Iya. Hemat supaya ongkos. masyarakat itu tidak bolak-balik. Iya. Begitu dia antri, dia selesai. dapat nomor, dia pergi ke sana, selesai urusan Iya. itu. Jadi ini berarti buat catatan buat kami berarti ini tidak 200 kalau kayak gitu. Saya potong ya Bu ya. Iya, coba. Yang mengeluarkan link itu bukan dari catatan sipil Bu. Yang mengeluarkan link itu dari satu pintu Pak. Iya, satu pintu. PTSP. Iya. Dari PTSP mereka yang menciptakan link. Bukan yang mengatur link itu bukan dari catatan sipilnya Bu, bukan. Wah. Tapi kan sebenarnya kan harus ada kerjasama juga dengan Dukcapil. Memang setiap harinya 200 harus keluar Bu. Jadi yang Nggak ada menjadi ditunda-tunda. Tapi kenapa bertumpuk itunya masalahnya Pak? masalahnya. Sampai sebulan udah full. Pengaturan yang pendaftaran online itu yang mengatur di satu pintu Bu. Iya, satu pintu kecil mampus juga lah Pak keluarnya. Gini-gini ya Wak. Harus pintu besar. Kita bukan mau ini ya. Iya, benar. Kita bukan mau marah. Benar, ya. iya. Tapi ini kan bisa menjadi catatan juga buat kita. Iya, Kenapa? benar. Tugas Ibu itu ini. digunakan adalah supaya masyarakat itu tidak bolak-balik Pak. Benar. Ya kan bisa begitu dia datang ke sana dengan membawa nomor antrian dengan masalah mereka Iya, bisa selesai dalam satu hari. Jadi kalau gini ini kan berarti masukan juga buat kami sebagai anggota DPR, itulah gunanya reses ini. Iya, jadi benar. kita tahu apa yang ada masalah di lapangan ya. Begitu ya Pak ya. Untuk belangko nggak ada 5 hari Bang. Enggak. Masuk pagi jam 2 selesai. Iya, sebenarnya kan seperti itu Pak, tapi karena full itu Pak. Iya. Karena kan sekarang nggak Dukcapil lagi yang ngurus Pak. Jadi saking banyak ke sana itu masyarakat kecewa. Kenapa? Memang saya sendiri ngurus mau Pak, nggak bisa nih Pak, jaringan. Nah itu masalah juga di situ Pak, Jaringan jarang Bang. Biasanya orang yang masalah itu di pendaftaran online tadi Bang, yang diciptakan oleh satu pintu tadi Bang. Artinya Pak, banyak yang kecewa pula. Iya. Karena memang harapan mereka kan kalau memang di sini nggak cukup ya, maunya Dukcapil kan nerima aja gitu. Ini kan nggak diarahkan semua ke MPP. Ternyata di MPP itu juga kendalanya seperti itu. Untuk antrian aja pun sudah full katanya. Nah itu. Iya, makasih Pak Manalu, terima kasih banyak. Ya, silakan Pak ditanggapin dulu. Izin Pak Dodo. Iya. Ini kan warga kita kan sekarang kan banyak, bukan hanya kaum muda, Iya. juga banyak lansia yang tidak bisa
Iya, paham. yang tidak juga bisa menggunakan HP. Iya, benar. Jadi kadang-kadang mereka juga kendala gimana caranya untuk mendaftar, mereka juga kadang-kadang nggak bisa. Iya. Jadi kita macam mana solusinya biar lansia ini juga bisa mendapatkan prioritas. Jadi tidak hanya menggunakan link HP. Iya. Mereka juga nggak ngerti gimana cara membukanya, gimana cara itu. Iya, betul. Diharap bagaimana solusinya ini. Iya. Itu Bu ya. Iya, iya. Ayo, ntar dulu. Seharusnya semakin canggih digitalnya semakin tidak ribet ya. Ini kok jadi ribet gitu. Lama lagi waktu tunggu di mana-mana. Iya, coba Pak. Jadi beginilah Bu, kalau apa nanti saya tinggal sampaikan ke pimpinan. Iya. Cuman prosedur yang ada sampai saat ini beginilah Bu. Nah, kalau dulu sebelum kuota belangko terbatas, Iya. itu masyarakat bisa ngajukan di kelurahan Bu, nggak perlu ke dinas catatan sipil, nggak perlu ke kecamatan. Sebenarnya betul Pak. Iya. Sebenarnya fungsi kelurahan itu juga dimaksimalkan. Iya. Iya. Apalagi buat pelayanan yang untuk masyarakat. Benar, seperti benar. itu, ya. Kelurahan. Jadi mereka kan tidak perlu ongkos sampai pergi ke Ramayana. berulang-ulang, ya. Kendalanya Itu cuma di KTP Bu, untuk kakak yang lain-lain nggak ada kendala, ada cuma di kelurahan. ya, Bu. ya. Ada yang ngurus kakak? Nggak ada, udah siap ya. Mana tahu udah kawin lagi buat kakak baru, nggak ada ya? Oke. Gimana Pak Dodo, bisa itu dari tadi Bapak itu udah angkat-angkat tangan, saya kasihan nanti stroke pula tangannya ya. Ya. Ya, mana kalian dua? Sini Pak. Geserlah sedikit Pak, sini. Jauh kali aku jumpai Bapak. Sinilah dulu. Ya. Ayo, kenalkan namanya siapa? Apa permasalahannya? Selamat siang, Iya Pak. Sore. Ya. nama saya Sabam dari Kelurahan Sekambing D. Saya ingin bertanya, kebetulan minggu lalu saya bersama keluarga saya mengurus KTP ke MPP. Kipas nggak hidup. Oh nggak hidup. Jadi nomor antriannya dapat. Begitu disuruh pulang karena rame, pulang dulu Pak, nanti kita telepon katanya. Disuruh pulang. Ya kebetulan HP family saya ini habis baterainya, dia ngecas. Dihubungi nggak ada. Jadi kami kembali ke kantor sebelum jam 2 habis makan siang. Mereka bilang, Pak, Bapak menunggu setahun lagi. Bah, Kami terkejut itu Pak, setahun lagi udah mampus lah kita. kalau panjang umur. MPP Pak, Ya MPP atas nama siapa yang bilang Pak? anak cewek, tapi namanya nggak ada karena dia nggak pakai ini Pak, nggak pakai nama, band nama. Bila Pak start kayak gitu ngomong sampai setahun lagi. Betul Pak, saya nggak bohong. Setahun lagi Pak datang katanya. Loh, Kurang ajar itu. Kenapa kok bisa setahun lagi? saya tanya kenapa setahun lagi? Ini kan karena terlambat, kebetulan HP-nya mati. Biasa. Kan bisa diulang lagi, diputar. Enggak Pak, kita jam 2 habis. Antrian panjang. Jadi menunggu setahun lagi Pak, ya sudahlah. Pakai resi aja jadinya Pak. Resi pun nggak ada Pak. Ya resi pun nggak ada. Nah, makanya Bapak tanya tadi, kok bisa lagi apa bisa dipertanggungjawabkan itu? Bapak tanya. Kita kan namanya masyarakat butuh bantuan kan nggak semua kita tanya Pak. Kalau setahun itu Pak kelamaan Pak. Makanya saya terkejut, itu yang mau saya sampaikan kepada ibu Dami Dumasari. Kami dari masyarakat bermohon Bu, kalau bisa di Dukcapilnya, kadisnya diajak Bu untuk RDP, rapat dengar pendapat. Terima kasih. Terima kasih. KTP Bapak udah siap? Belum. Oh, bawa aja sini Pak, biar saya besok. Ya, aus. Saya tes dulu Pak, biar aja saya ngurus langsung. Mampus. Ya, kasih sama saya nanti ya. Biar tahu rasa. Udah, Bapak silakan. Saya mau tanya nih. Oke, tunggu. Ini belangko itu kita ambil dari pusat, Iya, nggak ada jalurnya di situ. bukan Pemko nyetak sendiri, Bukan Pak. Itu dari Kemendagri langsung Pak. Kemendagri. Iya. Dan itu katanya terbatas. Sampai saat ini begitu Pak. 200 sampai 250 gitu lah Pak. 200 Sampai Inilah 250 kalau per hari. inilah kalau kinerja Yang bisa pemerintah Iya. sudah diawasi dewan, ya. Itu Kalau nggak beres, aturan itulah. yang buat Ini siapa yang ngomong masyarakat semua, yang ngomong masyarakat langsung semua. Selama ini pimpinan Jadi maunya nanti kinerja pemerintah yang baru ini juga Oke, harus begini, bagus Bapak ya. Ibu. Khususnya di Ya. mall layanan terpadu harus lebih bagus. Saya janji, karena kami anggota DPRD akan melakukan reses tanggal 4 Udah panas. sampai dengan tanggal 10 hari 14. Ya. Di rapat paripurna nanti Iya. fraksi Gerindra mempertanyakan ini kepada Wali Kota Medan. Yang baru ya Pak. Ya. Mantap. Artinya Medan yang segini besar 2 juta lebih penduduknya. Kalau siang itu 3 juta Pak.
Iya. Malam. Karena balik mereka ke Deli Serdang, orangnya kerja. Oh iya benar. Iya benar. Nah kalau yang dari Deli Serdang pagi dia masuk Ke Medan. ya? Iya. Ini akan saya pertanyakan Pak. Dari Gerindra meminta ini untuk wali kota menyelesaikan ini. Benar. Masa cuman berapa? 200 per hari. 200 sampai 300 Per hari. Antua, kayak mana lah itu Pak? Tapi pun berharap Pak, masyarakatnya ngurus di kelurahan aja Pak, nggak perlu ke NPP. Banyak juga Pak, yang saya tahu udah pernah ngurus ke kantor semua ini Pak, nggak ada kendala semua Pak. Tapi KTP nggak bisa di kelurahan, Pak. Sebelum ini Bu, sebelum kuota terbatas ini, ibu-ibu ini semua udah datang ke kelurahan, nggak ada kendala semua. Jadi beginilah Bu Rumah. Yang mana yang urgent sekali, penting sekali, Iya. ya dari warga yang ada di sini sangat butuh dia, sangat butuh. Dengar ya Bapak ibu-ibu. Ibu datang aja. Kemana Nanti Pak? kalau Bu Duma nggak bisa menyelesaikan 1, 2 atau 5 yang hadir di sini, Beni Syotang lah yang menyelesaikan. Iya. Selesaikan lah itu. Iya. Mantap. Saya yakinkan itu selesailah KTP kalau 5-10 Orang. lembar itu. Lembar. Kalau yang bersifat Urgent tadi urgent. silakan langsung datang ke Beringin 2. Beringin 2 nomor 77. Biar ibu langsung yang menyelesaikannya. Iya. Ya. Beringin 277 ya. Pak, ayo langsung cepat Pak. Berdiri. Kenalkan nama. Makasih, nama saya Parvin dari lingkungan 2. Iya. Pak. Langsung nanti Kak Darmani ambil biar ibu Iya. yang berikan. Ini Saya bingung ini masalahnya. Apa? Ini sekarang dengan aspirasi dari masyarakat. iya. Jangan ini apa satu sisi, nanti yang lain, atau kita bertanya dulu, nanti dia komunik, baru mereka jawab. Sistemnya ini gimana? Gini Pak. Artinya, Iya. sekarang kita bicara KTP. Iya. Sekarang ada sumber lain, bisa dibicarakan juga. Makanya saya tadi lebih bagus, Iya. terimalah keluhan, baru nanti ya sesuai bidangnya jawab. Ya ini Bapak ini bidangnya. Bukan, ini masih satu. Iya. Oke, sekarang masalah KTP. Menurut hemat saya Iya. mau bertanya, anggota dewan ini sebetulnya wakil siapa ini? Wakil rakyat atau wakil partai atau juru bahasa pemerintah? Wakil rakyat. Bila wakil rakyat, Iya. sebenarnya masalah ini sudah lama, Ibu. Sudah lama. Bukan itu aja, Bu. Mungkin Ibu nggak tahu, saya tambah lagi. Ini mau ngurus surat harus ada akte kematian. Harus ada akte kematian. Kalau baru mati semalam masih ada data, oke. Kalau nggak ada, jangan harap. Bisa dilakukan, saya sudah lakukan. Tapi mesti pengadilan. Kan lucu ini. Orang udah mati disuruh ke pengadilan, gimana ini? Makanya saya pengen wakil rakyat itu sensitif sama. Bukan itu aja, banyak lagi. Membuat dokumen masyarakat, misalnya ahli waris, tiap kelurahan beda, tiap kecamatan beda. Ini gimana? Tergantung lurahnya jadinya. Nggak bisa tergantung lurahnya. Maksudnya Bapak yang ngomong tadi tergantung lurahnya jadinya. Seharusnya, tolong dong seragamkan semua. Jangan di sini beda. Itu tadi masalah dokumentasi atau masyarakat. Begitu juga Bu, masalah beda KTP dengan bukti lain. Sekarang sudah pengadilan Bu. Kalau bisa dipermudah, kenapa nggak dipermudah? Kemana orang-orang Ibu ini? Kasih saya anggota Dewan beres ya Bu. Bapak. Oke, mari Kak, mic-nya Kak. Mic-nya udah bisa. Kak Darmani, mari mic-nya udah bisa. Udah bisa Pak, udah bisa. Dengar Pak Pandi. Saya juga Jadi debat Ibu ini, Bapak ini. mengurus itu, Mau anggota dewan saya pula dia juga katanya. mengharuskan mereka sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu Udah bisa, Pak, Kak Darmani. bukan anggota DPR yang buat Bapak. Itu kita juga gini ya. Kita tidak boleh juga melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Itu Pak. Makanya sini Kak, jangan buat biar saya jawab gini. Sorry Pak. Pak Pavlin, gini. Enggak, biar enggak bias. ambilkan Gini, aja Kak. Sorry Pak, saya masyarakat Pak. Ya, biar nggak bias. Begini Pak Pavlin ya. Di Indonesia ini Kak Darmani ada ambil trias aja, nggak usah, politika. dia nggak tanya jawab ini, ambil Ya, aja. ada trias politika. Biar jelas ya. Bapak udah ngomong, nggak usah lagi. fungsi Sini Pak. eksekutif, ada fungsi legislatif, Iya. ada fungsi yudikatif. Malah Masing-masing mempromosikan diri tidak dia mau boleh jadi anggota masuk ke dewan. kamarnya. Ada daya pansos jadinya. Anggota dewan fungsinya ada 3. Jadi ngekik dewan Bapak ini Legislasi. salah. Membuat aturan. Justru dewan hadir Medan mendengarkan. apa yang dia ya buat? kan? Perda Pak. Mendengarkan keluhan. Peraturan daerah. Kemudian pengawasan. Pengawasan apa?
pengawasan keuangan yang dibelanjakan oleh legislatif dan yudikatif. Ketiga, apa itu? Penganggaran, Pak. Ya. Jadi kalau tadi misalnya dia harus pakai apa tadi, ada kematian atau misalnya beda namanya antara di KK sama KTP atau ijazah, beda penulisannya, tadinya I jadi Y. Bisa nggak itu diselesaikan? Bisa. Lewat mana? Negara mengatakan itu, ini negara bukan daerah. Karena masalah hukum semuanya tersentralisasi di Jakarta. Masalah keuangan semuanya tersentralisasi Jakarta. Masalah keamanan semuanya tersentralisasi Jakarta. Makanya polisi di sini tunduk pada Kapolri. Hebat ya. Bukan tunduk kepada Pak Dewan sama Ibu Dewan kepala ini daerah. lagi menerangkan ke disampaikan masyarakat hukum tadi, bagaimana negara sebenarnya Jakarta mengatakan jalannya harus pemerintahan lewat ini dengan pengadilan. baik dan benar. Iya. Apakah anggota DPRD ini bisa menyelesaikan itu? Nggak bisa. Andai kata pun Bapak bisa duduk di situ menjadi anggota DPRD, saya yakin dan percaya 100% tidak bisa Bapak laksanakan. Iya benar. Karena saya sudah di dalam. Sudah 3 periode lagi Ibu Duma. Tepuk tangan Ibu Duma, udah 3 periode. Jadi Iya. maksud saya begini, bolehkah itu disampaikan seperti yang saya bilang tadi? Reses saya, boleh. Begitu ini yang dapat saya bicarakan itu di paripurna dan tercatat di berita acara negara. Ada masyarakat yang mengeluh tentang ini. Kemudian kemana sarananya? Kami Partai Gerindra atau PDIP atau Golkar, nanti dia akan membicarakan itu di fraksinya di DPR RI. Iya. Brother, ini di Medan nih seperti ini bang. Abang teriak nih ke pemerintah. Kami bilang sama DPR RI. Iya. Dia akan teriak nanti Di saat itu ya Pak. ke kementerian yang membidangi. Baru nanti mereka godok karena itu bunyi dari undang-undang. Ini yang mereka urus ini perda, peraturan daerah. Jadi contoh nih bang ya, contoh nih. Kalau ada anggota caleg lah saya bilang, ada masyarakat mau mengurus KIP bang, Kartu Indonesia Pintar. Ada DPRD, caleg DPRD kota, kabupaten, provinsi. Dia bilang, kalau saya terpilih nanti saya kasih KIP semua. Bohong. Nggak ada. Anggota DPRD tidak pernah bisa mengurus KIP. Iya. Yang bisa mendapatkan KIP itu siapa? DPR RI. Kalau kita di sini siapa orangnya? Ade Yang Jona. pegang sini Sofian Tan. Sofian Tan, Ade Jona. Karena dia pas duduk di komisinya Iya, pendidikan. Sofian Tan, Ade Jona. Jadi mau saya sampaikan, memang apa yang mau diminta di sini yang berhubungan dengan Yang ada- Kota Medan, iya, yang bisa dihandle oleh DPRD. Saya pun yang bisa saya handle DPRD provinsi. Tadi ada mengatakan, gang saya ini berlobang Iya. begini kayak mana? Oh nanti sampaikan ke Sama PU. ini betul. Nanti Iya. PU. Pak PU, ada nggak Iya. program 2025 tentang jalan titip papan? Iya. Berarti Ibu tanya. Nah, kenapa nggak Bapak ini? Nanti Ibu Duma yang catat. Iya. Karena mereka yang nanti akan menghitung uang anggaran daerah ada nggak? Ke situ. Prioritasnya masuk nggak? Masuk situ. Gitu Bang. Iya. Oke, Oke, ya. saya nggak akan berdebat bang, cuma saya kasih informasi bang. Hah? Masalah perbedaan itu bang, kalau kita mau dengar ya, dengar pendapat, Dirjen Dukcapil ditulis di TikToknya mengatakan bahwa kalau ada perbedaan yang tidak mengganggu itu bisa bang. Cuman mungkin nggak mau cari informasi. Termasuk pertanyaan ibu tadi, masalah air ledeng itu benar gratis. Tapi masalahnya tidak mau melidik. Pengertian gratis itu adalah bagi rumah tangga yang baru pasang. Itu omong-omong yang baru pasang. Tapi kalau misalnya ibu sudah pernah pasang, nggak akan dapat gratis itu. Artinya itu perumahan pinggiran, nggak cocok sama kita. Oke ya, itu informasi masukan. Yang kedua, saya mau bicara mengenai PBB, Bang. Bu, PBB. Setahu saya PBB bulan 4. Untuk tahun ini bulan 1. Ada apa? Saya bingung, Bu. Disuruh semua bayar.
Ada apa? Kemarin biasanya bulan 4, sekarang bulan 1. Yang lebih mirisnya lagi, mungkin ibu nggak tahu, siapa sih ini honorer atau Kepling? Itu gaji belum dibayar loh, Bu. Istri Bapak Kepling kan? Betul. Mantan Kepling. Saya nggak bilang honorer atau apa, benar nggak? Gaji belum dibayar. Alasannya apa? Wali kota belum apa, definitif. Di mana itu? Makanya saya minta perda, jangan perwal. Dari dulu saya bilang minta perda. Ini Kepling, gajinya 3 juta, udah minjam. Coba ini Kepling. Aku nggak tahu. Termasuk honorer dulu. Itu belum. Nah, tolonglah diperhatikan. Oke. Kemudian yang ketiga. Banyak kali Pak, yang lain juga. Udah Pak. PBG. Sekarang ini Bu Darmani udah aku bilang ambil tadi. Udah lah Ibu dulu. nggak berlaku PBG. Saya mau tanya, bisa nggak dibangun? Yang lain tanpa masih ada banyak. PBG? Kenyataannya mari saya tunjukkan beberapa tuh tanpa PBG. Alasannya lagi diurus. Ada lagi yang bilang bisa bangun tanpa PBG. Udah selesai baru urus. Gimana itu? Terima kasih. Ya, oke sini Pak. Sini Kakak. Kembali dulu ke aku. Kakak aja MC-nya kok enggak? Kembali dulu Kak, ke aku Kak. Iya bentar. Yang mempermasalahkan ini, yang komplain ya tentang masalah PBG. Iya. Kami sebagai anggota DPRD Komisi 4, Pak, sudah